Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi La haula wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah allazi la nabiyya ba'da. Saya hormati seluruh anak kami yang berada di Pondok Pesantren Syakira Baurbun ini. Sebelum kita melaksanakan mata pelajaran pada hari ini, apakah mata pelajaran kita pada hari ini? Al-Quran wal Hadis. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, sebelumnya mari kita berdoa. Silakan siapa yang memimpin doa? Baik, sebelum kita membuka pelajaran kita pada hari ini, sebelumnya saya absen dulu. Yang pertama, Andi Pulungan, Aidil Saputra Lubis, Angelina Lubis, Eva Anandita, Hendi Dasari, Esti Purwadinata, Mawar Erda Aulia, Rafika Dipa, Sri Rahayu, Safina Azhar, Toibah Lubis, Dajar Muntah Daulay, Aril Azhar Lubis. Baik, alhamdulillah semuanya hadir, cuma satu yang sakit. Tuhan hadis. Pelajaran kita selain Quran hadis, mata pelajarannya yang akan kita bahas apa kira-kira tadi yang telah saya tulis? Mencintai Al-Quran dan hadis. Mencintai Al-Quran dan hadis. Apa tadi saya bilang? Apa itu Al-Quran? Kitab suci Al-Quran. Agama Islam. Ada kitab suci, tapi
di luar agama kita itu ada kitab suci sama orang itu. Kalau kitab suci Al-Quran ini khusus umat Islam. Kalau mereka non-Islam itu pun dibilang mereka itu kitab suci. Ada kitab suci Taurat katanya, ada Injil. Itu pun kitab suci bagi mereka. Jangan kamu salahkan. Jadi Al-Quran itu kitab sucinya agama Islam. Al-Hadis, apa itu Al-Hadis? Perkataan Rasulullah. Jadi kalau ditanya nanti di luar kita ini ada yang bertanya apa perbedaan Al-Quran, apa perbedaan Al-Hadis, insya Allah sudah bisa kita tahu ya. Al-Quran apa tadi? Perkataan Allah. Al-Hadis? Perkataan Rasulullah. Jadi inilah yang lebih saling berkaitan. Insya Allah ke depan apabila kiranya kita Al-Quran dan hadis ini bisa kita amalkan dunia dan akhirat, insya Allah kita akan selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna. Bisa kamu baca ini nak? Bisa Ustaz.
Baik. Perhatikan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hujurat ayat 9. Baru yang kedua di sini wa innahu latanzilu rabbil alamin. Artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan Allah atau Tuhan seluruh alam. Yang pertama tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami yang memeliharanya. Inilah yang kita ketahui. Ini banyak yang dibuat oleh penafsir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami yang memeliharanya. Contoh, Al-Quran kita baca di Indonesia, kita baca di Makkah, kita baca di Madinah, sama semua. Itulah Al-Quran. Kemanapun kamu di atas dunia yang fana ini, semuanya adalah sama membawakan qiraah Al-Quran. Makanya sekarang Allah berjanji, kami yang menurunkan Al-Quran. Allah yang menurunkan Al-Quran. Dan kami akan jaga sampai hari kiamat pun Al-Quran itu dijaga beliau. Dijaga Allah Ta'ala. Maka dari situ, sekarang harapan kami kepada anak-anak kami semuanya. Kalau mungkin dia, inilah harapan kami. Seandainya anak-anak kami ini setelah sholat maghrib, usahakan membaca Al-Quran antara maghrib dengan isya. Antara maghrib dengan isya baca Al-Quran. Setelah sholat subuh kalau bisa baca Al-Quran. Kalau untuk kapan saja baca Al-Quran. Itu. Siapa yang memelihara Al-Quran, Allah berjanji, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami yang memeliharanya. Siapa yang memelihara Al-Quran, insya Allah dia hidupnya pasti akan senang. Dunia pun Allah berjanji, di akhirat apalagi. Inilah banyak di antara kita yang sesungguhnya Al-Quran itu dibuat sebagai hiasan. Contoh, kalau tidak ada yang meninggal, tak pernah dibaca Al-Quran. Pikirkan itu. Kalau ada yang meninggal di rumah dia, baru dibuka bawa Al-Quran ini. Kalau tidak ada datang Ramadan, tidak dibuka Al-Quran. Ya kan? Betul itu? Kalau hari-hari biasa tak pernah disentuh, bahkan dibuat Al-Quran itu sebagai hiasan di rumah masing-masing. Kita masuk ke dalam rumahnya mewah. Kalau kita tengok, adakah di situ Al-Quran? Ada. Apa yang ada di situ? Ya, kita lihat boneka. Tuh, apa? Hiasan. Apalagi lampu-lampu hiasan. Apalagi kursi yang mahal. Apalagi TV yang gede, yang besar. Tuh, zaman sekarang zaman canggih. Makanya harapan Bapak atau harapan Ustaz kepada kalian semuanya, kau masuk ke rumahmu, usahakan dulu orang masuk ke situ nampak dia Al-Quran. Tapi Al-Quran ini jangan kau buat di dalam lemari hiasan. Jadi kadang datang saya ke tempat dia, saya tengok-tengok, ada di situ Al-Quran. Saya lihat, saya masuk, Al-Quran. Tapi toh meninggal ayahnya, meninggal saudaranya, meninggal mamanya, baru ada Al-Quran. Ya, ada Al-Quran. Meninggal mamanya nangis.
meninggal yang nangis, baru baca Al-Quran. Itu pun 3 hari. 3 hari. Hadis itu tak ada lagi lupa Al-Quran ini. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami yang memeliharanya. Dipelihara Allah kamu, dipelihara Allah kehidupanmu, dipelihara Allah semuanya sampai akhirnya. Makanya usahakan ada Al-Quran di tempat masing-masing dan itu dibaca, jangan sebagai hiasan. Itulah yang saya berikan contoh-contoh tadi, yang mana di dalam Al-Quran tersebut banyak orang-orang yang membuat rumahnya kosong dengan Al-Quran. Kosong. Nah, saya berjalan-jalan di tempat sejarah. Mewah rumahnya. Rumahnya sangat bagus, cantik, tapi Al-Quran tak ada. Maka dia hebat di dunia saja. Kita masuk rumah yang fakir miskin, sikit. Ada Al-Quran, ada. Mungkin dibaca dia malam. Baca dia malam. Baca dia malam. Sehingga dia bahagia, sakit-sakit dia di dunia, tapi insya Allah di akhirat nanti dia akan bahagia. Diharapkan kepada anda semuanya, usahakan baca Al-Quran kapan saja. Jangan kamu yang lain-lain. Jangan baca HP. Jangan baca yang lain-lain. Itu yang susah. Zaman sekarang zaman canggih. Jangan namanya file-file. Jangan apa namanya lagi? Aplikasi. Boleh kita ke sana, boleh kita, tapi kita jangan lupa Al-Quran. Ini yang wajib kita ketahui. Itulah saya kepada seluruh anak kami. Hindari yang lain-lain, pergunakan masamu waktu berdiri untuk membaca Al-Quran. Al-waktu asmani dan zawabi. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Pergunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Pergunakan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Pergunakan kesempatan sebelum datang kesusahan. Allah semua buat, Allah membuat begitu semua. Banyak itu dia, begini. Tetapi sekarang anak-anak lupa kepada Al-Quran. Banyak yang tamat SD, banyak yang tamat Salamiyah, tapi baca Al-Quran tidak bisa. Itu. Tidak ada waktunya. Besok lagi. Allah Akbar. Makanya saya tekankan kepada anak kami, pulang buka Al-Quran. Gak usah banyak-banyak. 1 lembar 1 malam. Alhamdulillah sampai nanti tamat. Ini 1 lembar pun tak ada. Jangankan 1 lembar, 1 ayat pun tak ada. Gimana dari ini baca Al-Quran, Ustaz? Yang seperti tadi saya bilang, waktu meninggal ayahnya, waktu meninggal mamanya, waktu meninggal saudaranya, lalu baca Al-Quran. Itu pun 3 hari. Kalau kita ini 3 hari. Dan dia 3 hari. Nah, kalau waktu 3 hari itu dia baca Al-Quran pandai-pandai. Dia baca Al-Quran pandai-pandai. Tapi setelah yang 3 hari lupa. Nah, ada lagi yang lain. Apa di benak dia? Itu tadi. Main. Besok itu. Akhirnya kami besok. Lupa kiamat dunia. Tanya Allah berjanji. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Allah berjanji dan pasti kami yang memeliharanya. Tengok dulu orang-orang yang berhasil. Kebanyakan insya Allah itu yang sering baca Al-Quran. Sering baca Al-Quran. Orang yang berhasil banyak, orang profesor banyak, tapi dia itu buat memelihara Al-Quran. Sering dia baca Al-Quran antara maghrib dengan isya atau antara subuh dengan fajar. Yang fajar dengan subuh. Dari sini anak saya sering. Wa inna tanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan Allah Ta'ala atau Tuhan seluruh alam. Semuanya ini
Benar. Wa inna, dan sesungguhnya wa inna lahu latanzilu rabbil alamin. Benar-benar saya turunkan Al-Quran keseluruhan, mulai dari Sabang sampai Merauke sedunia ini. Kepada siapakah diturunkan dia pertama? Kepada malaikat. Setelah malaikat baru disampaikan kepada tidak langsung kepada malaikat. Ya? Malaikat baru disampaikan wahyu. Wahyu yang pertama disampaikan kepada malaikat, baru kepada diturunkan sama kita dan seluruh alam semuanya. Maka beliaulah yang menyampaikan Al-Quran. Jadi waktu itu karena tidak ada seperti sekarang ini ada pulpen, ada buku, ada apa ini semua, maka di situ dulu ditulis Al-Quran ini di mana kira-kira? Di batu atau di daun-daunan, di batu, di daun-daunan, di mana lagi? Di tanah yang keras. Itu dia. Pertama, setelah datang ke Nabi Muhammad SAW Al-Quran, maka diturunkan kepada beliau, kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka ditulis di batu, baru daunan baru tanah, dan adat-adat yang keras. Nah, gunanya itu semuanya itu untuk mengingatkan kembali kepada kita semuanya yang akan datang. Sekarang canggih, sudah bisa kita tulis di buku, sudah kita bisa ditulis di karton, dan sekarang canggih, di mana lagi? Di HP pun ada. Kau download Al-Quran dan hadis keluar, makanya canggih. Nanti kami itu kita tahu di mana lagi ke depannya itu setelah bisa di-download. Nah, ada lagi yang canggih-canggih. Makanya dari situ kamu ikuti dan kamu pelajari Al-Quran dan hadis ini dan kau amalkan. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Nah, boleh saya diulangi dulu apa yang saya berikan tadi. Nah, apa gunanya Al-Quran? Apa gunanya Al-Quran? Menyenangkan diri. Guna Al-Quran untuk menyenangkan diri. Kapan kira-kira kita baca itu? Tiap hari. Kalau bisa antara maghrib dengan isya, atau fajar dengan subuh. Tidak dibilang Allah Ta'ala, hei manusia, setiap hari kau baca Quran. Kapan kita kerja? Jadi kita lah yang membuat waktu. Jangan sebelumnya Quran, tapi tidak kerja, takut kita makan. Nah, tapi kita buatlah celah-celahnya, ya. Bisa dipahami kan? Dari Nabi Muhammad itu menerima wahyu dari malaikat itu. Allah menurunkan kepada malaikat menurunkan kepada Nabi Muhammad. Setelah itu baru Nabi Muhammad menulisnya di mana? Di batu, di mana lagi? Kembali dan lain-lain alat-alat keras. Nah, jadi silakan ditulis wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Ini banyak dibuat oleh kaum ulama tahu ya. Nah, sambil menulis kaum ulama banyak membuat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Dulu ada alat-alat dia di kebun, alat-alat dia di mana-mana, dibuat dia lagi. Ditulis dia di situ. Wa inna lahu lahafizun, wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tulis dia, gunanya untuk penjagaan. Nah, penjagaan bagi ulama-ulama sufi.
wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran benar diturunkan Allah Ta'ala kepada seluruh alam. Silakan ditulis. Lain sudah siap? Alhamdulillah. Sudah siap ditulis? Sudah, Ustaz. Bayyidaka. Artinya tulislah biar engkau tahu. Mana tahu nanti kelak di suatu saat saya tidak masuk lagi di sini atau naik kelas nanti, insyaallah kamu akan tahu tetap inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun wa innahu latanzilu rabbil alamin. Maka ini nanti di rumah kau hafal. Kau hafal. Kau hafal. Apa pelajaran kita pada hari ini? Biarpun dua yang saya kasih ini, kenapa tidak banyak-banyak? Kalau tidak banyak-banyak nanti tidak bisa kita hafal. Maka kita hafal dua. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami yang memeliharanya. Jadi yang saya berikan semua materi pada hari ini, Allah menyampaikan wahyunya kepada siapa? Kepada malaikat. Siapa malaikatnya? Coba. Jibril. Setelah Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya, yaitu kepada kita semuanya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar diturunkan oleh Allah ke seluruh alam. Maka dari situ, dari Jibril, dari Allah Ta'ala ke Jibril, Jibril ke Nabi Muhammad ke seluruh manusia kepada saudara-saudara kita, atau anak, atau abang, atau kakak. Maka kita akan menjaganya. Siapa yang menjaga Al-Quran, maka Allah menjaganya mulai saat ini sampai akhir. Dari situ, mari kita jaga Al-Quran ini. Jangan kita biarkan Al-Quran ini sebagai hiasan di rumah kita masing-masing. Kita ajukanlah, kita buat lagi Al-Quran ini sebagai pedoman kita dan sering kita baca, baik itu di pagi hari, di malam hari, untuk bekal kita mulai hari ini sampai akhir nanti. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kata saya yang melebihi dan melampaui, mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.